Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Hoirunisa Effendi, NIM 103200005, Prodi Perbandingan Mazhab semester 6. Kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, yaitu konsep pertanggungjawaban negara dengan hukum melalui konsep sistem hukum civil law dan common law. Baiklah, secara singkat, yang pertama, apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam civil law? Jadi, salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai negara penganut civil law system yang mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Jadi, asas inilah yang membuat orang mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pidana. Lalu, bagaimana cara menentukan orang itu bersalah atau tidak? Yang pertama adalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana, dan yang kedua adalah hubungan antara keadaan batin dengan kejahatan yang dilakukannya. Lalu, apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum common law? Hukum pidana dalam sistem hukum common law mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan atau penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Yang prinsipnya yaitu dikenal an act does not make a person guilty unless his mind is guilty. Lalu selanjutnya adalah hukum acara pidana dalam civil law. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang bisa saya contohkan di sini sebagai negara yang menganut sistem civil law. Indonesia sendiri tidak menganut kedaulatan ganda sama halnya seperti negara-negara federasi atau federal seperti Amerika. Dan hanya memiliki satu kejaksaan sebagai kejaksaan tunggal sebagai konsultan bangsa Indonesia dalam sistem peradilan pidana. Dan juga menerapkan prinsip di mana menekankan pada dokumen tertulis dalam acara pidananya. Sementara itu, hukum acara pidana pada common law dalam acara sidang lebih menekankan pada kelisanan atau orality dibandingkan dengan dokumen tertulis. Sistem ini disebut sistem adu atau adversary system. Jadi itulah perbedaannya. Yang satu berpatokan lebih menekankan pada data dan lebih menekankan pada dokumen tertulis, dan yang satunya lagi lebih menekankan pada kelisanan atau orality. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.